Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis bisnis pada Everplate Kitchens Indonesia. Cloud Kitchen atau dapur awan merupakan bisnis yang menyediakan dapur yang berkonsep virtual bagi bisnis atau UMKM di industri kuliner. Cloud Kitchen merupakan dapur siap huni yang mengakomodasi beberapa merek makanan untuk beroperasi di satu tempat yang sama. Tidak seperti restoran konvensional lainnya, dapur ini tidak memiliki area tempat duduk untuk dine-in, sehingga dikhususkan untuk layanan pesan antar makanan saja. Cloud Kitchen ditujukan bagi para merchant atau tenan dengan menyediakan layanan terintegrasi mulai dari tempat, fasilitas dasar dapur, pemesanan, hingga proses distribusi ke konsumen. Salah satu Cloud Kitchen yang ada di Indonesia adalah Everplate Kitchens. Berdiri pada tahun 2019, Everplate telah hadir di 8 lokasi di Jakarta. Everplate menyediakan fasilitas dasar dapur, staf lapangan, promosi foto dan video, platform pengiriman, laporan penjualan, pengatur asuransi dan lisensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, model bisnis perusahaan. Pertama, Key Partners. Everplate bekerja sama dengan aplikasi pemesanan dan layanan antar makan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats. Kedua, Key Activities. Everplate menyediakan layanan penyewaan dapur online dan pengaturan sistem pengantaran. Ketiga, Key Resources. Hal ini meliputi SDM perusahaan dan lapangan di setiap cabang Everplate, ruangan dan fasilitas standar dapur online, Wi-Fi, tablet, TV, hingga sistem POS. Keempat, Value Proposition, yaitu ada efisiensi di mana Everplate memberikan kemudahan bagi para merchant untuk fokus terhadap makanannya, dan sistem sisanya akan diatur oleh Everplate. Pihak merchant nantinya akan difasilitasi dapur siap pakai, SDM operasional, pengurusan izin, hingga lokasi bisnis yang strategis. Lalu terintegrasi, layanan yang diberikan oleh Everplate nantinya terintegrasi mulai dari penerimaan pesanan, food runner order, hingga sistem pick up order oleh driver. Kelima, Customer Relationship. Everplate menyediakan aplikasi yang mempermudah merchant untuk melihat laporan transaksi dan penjualan dari seluruh aplikasi pengiriman. Lalu, Everplate juga memberikan bantuan pemasaran brand merchant melalui sosial media. Everplate juga akan memonitor customer experience sehingga meningkatkan satisfaction pada brand merchant. Dan yang terakhir, Everplate juga menyediakan layanan konsultasi bagi para merchant. Keenam, ada channels. Everplate memasarkan produknya melalui website Everplate, sosial media seperti YouTube dan Instagram. Ketujuh, Customer Segments. Segmentasi pasar dari Everplate merupakan bisnis UMKM food and beverage yang ada di wilayah Jakarta. Kedelapan, Cost Structures. Everplate mengeluarkan kos untuk bangunan dan furniture ruangan, peralatan standar dapur seperti exhaust fan, dishwasher, lalu 3 food runner Everplate, lalu 2 operator atau resepsionis di Everplate, hingga listrik dan internet. Kesembilan, Revenue Streams. Hal ini didapatkan melalui sistem revenue sharing oleh brand merchant terkait. Selanjutnya, SWOT analisis untuk menganalisis internal perusahaan. Pertama, strength. Everplate memiliki sistem layanan dan pelaporan yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Lalu, Everplate berada di lokasi strategis seperti di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Lalu, Everplate juga memiliki sistem operasional dan bisnis yang efisien dan praktis, di mana infrastruktur penyewaan dan pengiriman dilakukan oleh pihak ketiga. Kedua, weakness. Everplate belum tersedia di banyak lokasi sehingga bisnis ini tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, bisnis ini akan menghasilkan banyak limbah kemasan karena semua produk makanan atau minuman yang ada akan dikemas. Ketiga, opportunities. Pandemi COVID-19 yang membuat semua serba virtual dan digital, di mana para UMKM atau bisnis kuliner membutuhkan tempat untuk mereka dapat terus berkembang seperti Everplate Kitchens. Lalu layanan pesan antar seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga Traveloka Eats menawarkan banyaknya promo dan voucher diskon kepada customer yang akan berpeluang meningkatkan penjualan di Everplate Kitchen. Terakhir, threat. Kondisi pandemi yang ada tidak akan berlangsung selamanya, di mana bisa jadi ini hanya menjadi tren sesaat. Lalu pihak brand merchant yang berpotensi merusak citra brand Everplate, di mana ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian masakan yang dipesan dapat mempengaruhi citra dari Everplate. Lalu kesuksesan Everplate ditentukan oleh brand dan kualitas restoran yang bergabung. Selanjutnya, activity flow. Diawali oleh customer yang akan membuka aplikasi pemesanan makanan dan memilih brand merchant yang ada di Everplate. Lalu, customer akan melakukan pemesanan melalui aplikasi dan melakukan pembayaran secara digital. Setelah bayar, pesanan akan dikonfirmasi oleh pihak Everplate dan akan diteruskan ke bagian dapur atau merchant untuk mempersiapkan makanan. Makanan yang sudah siap akan diambil oleh food runner Everplate dan dibawa ke delivery counter. Driver yang sudah menunggu di pick up area akan mengisi daftar pesanan dan nama customer yang akan muncul di layar TV. Operator di delivery counter akan memanggil nama customer dan memberikan makanan ke driver. Lalu, driver akan mengantarkan makanan ke alamat customer dan customer menerima pesanannya.
Masuk ke bagian Five Waters Analysis untuk menganalisis bagian eksternal perusahaan. Threat of new entrants. Ancaman pendatang baru bagi Everplate tergolong sedang. Hal ini disebabkan karena hambatan memasuki pasarnya rendah karena adanya kemudahan dari berkembangnya teknologi digital. Di sisi lain, kebutuhan modal untuk mendirikan usaha cloud kitchen tergolong tinggi, mulai dari bangunan, furniture, dan sebagainya. Threat of substitutes product. Ancaman produk berganti tergolong rendah. Bisnis yang spesifik yang menyediakan dapur atau tempat sewa untuk target pasar bisnis UMKM kuliner belum banyak di Indonesia. Everplate Cloud Kitchen merupakan bisnis layanan yang cukup terbilang baru dan sistem penyewaan yang bisa dibilang eksklusif. Bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer, kekuatan dari pembeli tergolong sedang, di mana customer dari Everplate ini merupakan para tenan atau bisnis kuliner. Dalam pemilihan harga sewa yang ditawarkan oleh bisnis Cloud Kitchen rata-rata sama. Di sisi lain, setiap bisnis Cloud Kitchen memiliki penawaran dan benefitnya tersendiri, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan para tenant atau merchant untuk memilih bekerja sama dengan salah satu bisnis Cloud Kitchen yang ada. Bargaining power of supplier. Kekuatan dari supplier tergolong rendah, di mana produk Everplate mayoritas berasal dari pihak ketiga. Everplate memiliki supplier dari berbagai pihak yang berbeda, seperti pada jasa pengiriman. Everplate tidak terikat pada hanya satu jasa pengantaran makanan, tetapi bekerjasama dengan 4 layanan pengantaran makanan. Rivalry among existing competitor. Persaingan di industri ini terbilang rendah karena bisnis ini tergolong baru dan belum banyaknya pendatang yang memiliki bisnis serupa. Beberapa kompetitor dari Everplate Kitchens antara lain Teleport Co Kitchen, Yummy Kitchen, Eden Kitchens, hingga Grab Kitchen oleh GrabFood. Keempat brand ini menawarkan rental dapur yang dapat diisi oleh berbagai merchant serta mengatur sistem operasional pengantarannya. Selanjutnya, supply chain management. Pertama, sourcing. Sistem sourcing dari Everplate merupakan outsourcing di mana semua bahan baku, peralatan, serta kebutuhan berasal dari pihak ketiga. Kebutuhan tersebut meliputi infrastruktur bangunan, furnitur dan peralatan seperti exhaust fan, dishwasher, water filter, sistem gas, grease trap, pemadam api, alarm kebakaran, stop kontak, kipas angin, dispenser water, dan CCTV. Lalu ada tablet dan TV di pickup area untuk memperlihatkan waiting list pickup order. Lalu Wi-Fi sebagai sistem terintegrasi untuk pemesanan makanan, pengiriman, dan juga laporan. Dan terakhir ada sistem pembayaran POS. Kedua, make. Dalam hal manufacturing strategi, pada perusahaan cloud kitchen seperti Everplate dapat dikategorikan seperti strategi make to stock, di mana Everplate telah mempertimbangkan kebutuhan para customer, lalu membangun lebih dulu bangunan serta ruangan yang terbagi atas bilik-bilik dapur. Setelah didesain dan disediakan fasilitas yang standar, bilik tersebut dapat disewa oleh para merchant. Jadi di sini para merchant tidak perlu mengcustom bilik dapur, hanya saja perlu memilih luas dapur dan membawa peralatan tambahan yang dibutuhkan. Ketiga, deliver. Pada deliver produk, Everplate termasuk centralized karena hanya berada di wilayah Jakarta. Everplate juga mengatur proses pengiriman ke customer dengan bekerjasama dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats. Agar dapat terus berkembang dan bersaing, terdapat rekomendasi strategi yang dapat diterapkan. Pertama, memaksimalkan pemasaran. Pemasaran dilakukan harus terus dimaksimalkan melalui platform online dan sosial media dalam rangka mengenalkan brand kepada konsumen. Hal ini dilakukan melalui pembuatan konten interaktif pada postingan akun sosial media bisnis, seperti pertanyaan, voucher, ataupun giveaway. Selain itu, penyediaan informasi yang jelas pada website bisnis yang menarik dan informatif agar bisa menarik calon merchant atau restoran yang ingin bergabung. Kedua, mengatur strategi dalam pengrekrutan merchant atau restoran. Sebagai cloud kitchen, perlu juga mengatur strategi untuk merekrut brand makanan atau minuman yang bervariasi di setiap cabangnya. Hal ini dilakukan agar customer memiliki variasi makanan, serta setiap brand kuliner yang bergabung juga merasa diuntungkan karena meminimalisir adanya persaingan. Selain itu, cloud kitchen juga dapat melakukan testing food secara berkala agar rasa dari tenan yang direkrut tetap berkualitas dan bermutu. Ketiga, merekrut staf yang memenuhi kualifikasi. Salah satu yang terpenting dari bisnis cloud kitchen adalah pelayanannya. Memilih staf atau SDM yang akan menjadi operator atau food runner di setiap cabangnya haruslah cermat. Kualifikasi yang dimaksud adalah kecepatan dalam bekerja, kerapihan, kesesuaian pesanan, sehingga mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Melakukan ekspansi ke berbagai titik lokasi yang strategis. Sebelum melakukan ekspansi ke berbagai lokasi, perlunya menentukan target pasar terlebih dahulu sebelum merekrut merchant ataupun restoran. Hal ini dilakukan agar adanya kesesuaian antara harga makanan yang dijual dengan titik lokasi penjualannya. Sekian analisis bisnis dari perusahaan Everplate Kitchens Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.